変身 5 tahun lalu guys, tepatnya di Tokusatsu episode ke-28, Ana tuh pernah bikin list helm pecah di serial Kamen Rider. 5 tahun lalu loh. Dan pastinya serial Kamen Rider ya terus bertambah hingga saat ini. Dari sejak di-uploadnya teman-teman ya video itu, jadi tidak menutup kemungkinan terselip adegan helm pecah lagi di jenjang waktu itu hingga sekarang. Jadi yang kemarin tidak ada di daftar ya, atau belum masuk list, akan langsung Ana bahas di episode Tokusatsu kali ini. Broken Helmet aka helm pecah memang jadi bagian yang menarik ya di serial Kamen Rider ini ya. Tentunya untuk menambah efek dramatis dari suatu pertarungan itu sendiri. Jadi sudah siap teman-teman? Ini dia helm pecah di serial Kamen Rider part kedua. Nomor 1 yang paling epic dan langsung ada di awal list kayaknya ini nih ya, yaitu Kamen Rider Rogue aka Om Kumis Himuro Gentoku. Ini terjadi di saga akhir serial Kamen Rider Build, tepatnya episode ke-48 berjudul To A World of Love and Peace. Benar-benar luar biasa pengorbanan dan perjuangan Om Kumis di sini. Gak heran bagian ini tuh juga sangat membekas di hati dan ingatan para fans ya, terutama fansnya Kamen Rider Build nih. Meskipun sedang terluka parah karena pertarungan habis-habisan di Menara Pandora, dan di tengah-tengah Sento dan Banjo ini tuh yang sedang tumbang, Gentoku ini tuh tetap nekat untuk melawan Evil yang sedang dalam wujud terkuatnya. Upayanya adalah untuk melemahkan Evil dengan memberi damage kepada Evil triggernya. Secara power scaling atau kita sebutnya hazard level ya kalau di build ini, Evil dan juga Gentoku aka Kamen Rider Rogue ini tuh memang sangat-sangat jauh. Serangan Evil itu tuh sampai membuat Kamen Rider Rogue itu terjungkal sehingga helmnya pecah ya, dan kita dapat melihat wajahnya si Gentoku. Tetapi dengan kegigihan, semangat dari para orang-orang sekaligus juga harapan yang mereka percayakan pada Kamen Rider ini, Gentoku itu sempat membuat Evil itu kerepotan guys. Sebelum akhirnya dia itu mati dan menghilang karena terkena serangan dari Evil. Usaha dari Gentoku ini ternyata tidak sia-sia. Dia itu tidak mati dengan sia-sia karena berhasil membuat Evil Trigger itu tidak berfungsi dan membuka kesempatan bagi Sento untuk menyerang balik dan mengambil panel Pandora berwarna hitam dan 10 Lost Full Bottle dan menggabungkan dengan panel putih untuk membuka jalan bagi dunia baru. Wow, ini Gentoku luar biasa ya pengorbanannya ya. Bagian ini memang epic banget dan bikin merinding. Intensitasnya juga gila dan sampai dibikin nangis. Anda juga jujur ya pas nonton episode ini. Coba yang inget dan suka sama bagian ini, kalian komen di bawah ya. Nomor 2 ada Kamen Rider Geist, tepatnya Kamen Rider Geist Revive Shippu. Dan kejadian ini terjadi di akhir episode Kamen Rider Zio, tepatnya episode ke-49, episode terakhirnya ya. Di pertarungan terakhir, Swords yang berubah menjadi Another Decade sedang melawan Sogo, sang Kamen Rider Zio. Dan Sogo itu sedang dalam kondisi kalah saat itu ya. Karena memang Another Decade ini tuh sangat-sangat kuat. Belum lagi punya kemampuan untuk memunculkan beberapa monster-monster dan juga bos-bos yang ada di akhir-akhir serial Kamen Rider gitu. Nah, hampir mati karena hendak diserang oleh si Another Decade ini. Si Geist dengan form revive Shippunya yang unggul di kecepatan datang dan juga menahan serangan luar biasa dari Another Decade ini. Serangannya itu terlalu kuat sehingga membuat si Geist ini tuh terpental dan membuat helmnya pecah di momen ini. Dan akhirnya Geist di sini harus mengakhiri hidupnya di pangkuannya Sogo. Sebelum ajalnya, si Geist juga bilang ke si Sogo kalau dia itu senang bisa menjadi temannya Sogo dan berharap Sogo itu bisa menjadi raja iblis yang baik hati. Setelah sepanjang serial menyangkal, akhirnya mengakui di sini ya. Jadi memang mereka itu ya emang kerjasama, tapi sering juga bersih tegang karena Geist itu memang ingin mengalahkan Sogo agar masa depan tempat dia itu bernaung menjadi lebih baik ya di 2069 itu. Bagian ini juga bisa kita lihat behind the scene-nya di mana aktornya Geist, si Oshidagaku ini tuh menerima bunga yang menandakan perannya itu sudah selesai dengan kostum Kamen Rider Geist Revive Shippu.
Nomor 3 ada Kamen Rider Amazon Neo di Kamen Rider Amazon Season 2. Momen ini bisa kita lihat di akhir episode Kamen Rider Amazon Season 2, tepatnya episode ke-13. Jadi Chihiro sebagai Kamen Rider Amazon Neo sedang bertarung melawan Haruka Mizusawa, aka Kamen Rider Amazon Omega, dengan para pasukan Force lainnya. Nah, panas dan marah nih di tengah pertarungan, hingga membuat armor serta helm Chihiro itu pecah dan memperlihatkan bentuk monsternya yang ada di dalam kostum Kamen Rider-nya. Ini keren sih ya, walaupun nggak lama teman-teman ini momennya, cuman berapa lama gitu, cuman berapa detik ya. Tetapi nggak lama setelahnya si Chihiro ini kembali ke wujud Amazon Neo dan kembali bertarung. Bentuk monsternya Chihiro ini anak akui memang keren ya. Dan upaya ini tuh dia lakukan karena dia itu bucin level maksimal. Dia itu ingin melindungi si Iyo ya, Amazon gagak. Jadi kasihan sekali memang melihat mereka berdua ini ya. Padahal mereka itu hanya ingin hidup dengan damai ya, tapi berusaha dibasmi sama yang lain ya. Lanjut langsung ke nomor 4 ya. Selanjutnya nomor 4 itu ada si Senpa Sento alias Kamen Rider Sauza. Ketika Amatsugai menjadi antagonis utama di tengah serial Kamen Rider Zero One ini terjadinya. Kejadian ini terjadi di Kamen Rider Zero One episode 22. Ini juga bisa dibilang senjata makan tuan nih dari tindakannya Amatsugai ya. Memasukkan Metal Cluster Hopper Prograiski dengan paksa ke si Hiden Zero One drivernya milik Aruto. Si Aruto ini tuh menjadi tidak terkendali ketika memakai Form 1 ini sehingga menyerang Sauza dengan belalang silvernya yang punya kemampuan layaknya Else di movie-nya Gundam 00 ya, yang Awakening of the Trailblazer itu. Terus juga belalang silver dari Metal Cluster ini tuh memang jadi salah satu ciri khas ya dari form Metal Clusternya Zero One ini. Jadi bisa mengubah bentuk sesuka hati, dapat membuat pertahanan yang super kuat juga, dan juga melakukan serangan yang mematikan ya. Yang itu tuh yang mematikannya bisa bikin bentuk apa aja loh ya. Makanya mirip banget sama musuhnya si Gundam 00 yang Else itu. Di momen ini saking kuatnya tuh serangan dari si Metal Cluster ini hingga membuat helmet samping dari Kamen Rider Sauza ini pecah dan mengembalikan Amatsugai ke human formnya lagi. Udah, di sini kita tinggal ngomong apa? Gagal maning, gagal maning. Lanjut langsung ke nomor 5 guys. Selanjutnya ada di serial kesayangan kita semua, yaitu Kamen Rider Revice, tepatnya Kamen Rider Evil nih ya. Ini adalah momen proses di mana Daiji Igarashi itu hendak mendapatkan form baru yang lebih kuat, yaitu Kamen Rider Holy Life. Terjadi di Kamen Rider Revice episode 26. Jadi showdown yang cukup intens ya dari Daiji Igarashi dengan iblisnya, yaitu si Kagero, di mana mereka itu harus melakukan ritual pertarungan. Dan jika ada yang kalah, salah satu dari mereka itu akan menghilang. Memang seperti itu rule-nya yang dijelaskan sama George Karizaki. Di tengah pertarungan, Daiji aka Kamen Rider Life unggul dari Kagero langsung memberikan pukulan telak ke wajah dan membuat helmet dari Kamen Rider Evil itu retak dan pecah. Helm pecahnya pun di sini cukup unik ya bagi kalian yang udah lihat dan nonton juga. Dimana semua helm pecah itu kan memperlihatkan wajah dari human form para usernya gitu kan ya. Tapi untuk bagian Kamen Rider Evil ini terlihat seperti cipratan cat. Jadi kayak permen caca digeprek ya. Nah kayak gini nih teman-teman. Tapi overall untuk episode ini sih cukup oke ya. Bagian ini masuk akal juga teman-teman ya. Karena Kagero itu iblis ya. Dan dia berubah jadi Kamen Rider. Dan tema Revice itu juga cap atau stempel dengan catnya juga. Jadi bagian helm retaknya itu dibikin seperti ini. Kayak cipratan teman-teman ya. Kayak geprekan itu ya. Ninja Strike. Oke lanjut langsung ke nomor 6. Nah yang baru-baru nih dari serial Kamen Rider Geats ya dengan MC-nya yaitu Kamen Rider Tycoon. Emang Tycoon MC ya? Terjadi di Kamen Rider Geats episode 19 ketika para peserta Desire Grand Prix itu sedang bertanding di sebuah babak bernama Jama Ball.
Episode yang jadi kebangkitan Sakurai Keiwa ya, aka Kamen Rider Tycoon. Setelah episode sebelumnya itu dia disudutkan terus-menerus dan dituduh sebagai sang disaster alias mata-mata. Jadi ya dia itu menemukan resolusi bertarungnya kembali. Tycoon langsung menjadi pemain yang mencuri highlight di babak terakhir Jama Ball ini. Jadi sambil beraksi dengan ninja formnya yang didukung bantuan juga dari para rider lain, Tycoon itu berhasil menjadi penentu kemenangan dengan mencetak angka penentu di akhir dengan epic. Kalau ibarat main bola, extra time nyetak golden goal lah ya. Sambil mengeluarkan finishing dan juga menahan serangan Yamato kelas atas yang begitu kuat, sampai di situ membuat armornya itu retak hingga helmnya pecah. Foto di belakang layar juga bisa kita lihat di mana aktornya Sakurai Keiwa aka Satoru Ryuga ini tuh mengenakan kostum Kamen Rider Tycoon yang sudah bolong di bagian matanya. Gak cuman itu aja, tapi ada suite aktornya si Tycoon juga di sini yang berfoto bersama kostum Kamen Rider Tycoon dengan helm yang sudah retak ini. Kamen Rider. Lanjut, ini dia terakhir nomor 7 teman-teman ya. Masih yang baru juga, dan apakah ini masuk list? Masuk tentunya ya. Sebenarnya ini nggak pecah banget, tapi ada retak-retaknya. Ya udah, masukin aja, nggak apa-apa ya. Jadi sering banget nih si Kamen Rider Buffa aka Azuma Michinaga ini kedapatan helmet ridernya itu retak ya. Wajar, karena Azuma ini tipe ridernya itu atau tipe orang itu seruduk dan terobos aja sana sini ya. Sesuai dengan hewan ridernya yaitu banteng. Pertama, dia itu terjadi di babak final di GP ketika menahan serangan Yamato tendang kaleng ya, sehingga membuat visor mata helmetnya itu retak dan tandung batengnya itu patah ya. Jadi dia itu kayak kena gabret juga sampai kelempar ke gedung, trak langsung udah ya retak atau patah. Kedua, ketika Azuma itu dengan paksa berubah menjadi Kamen Rider dengan core ID yang retak. Nah, ini episode bisa dibilang kayak Azuma yang hidup kembali ya. Jadi di sini tuh membuat bentuk ridernya itu tidak sempurna dan visornya juga retak. Karena apa? Karena core ID-nya di situ sudah retak. Nah, ketika Azuma berubah menjadi Kamen Rider Buffa Yamato Form juga sama di sini ya. Warna visornya itu berbeda kiri dan kanan ya. Jadi satu kuning dan satu lagi itu tidak ada warna, tapi di situ dia retak. Yang paling baru terjadi di awal episode 23 teman-teman, Kamen Rider Kids, di mana kita diperlihatkan fight dari Kamen Rider Zin yang menembak Buffa dengan santuy dengan laser race-nya dan membuat beberapa armor ridernya Buffa itu retak ya. Terutama di bagian cakar zombinya dan pas banget tuh kena di bagian mata. Apakah bakal berlanjut terus nih ya buat si Buffa ya? Retak-retak sana sini ya, kita tunggu aja teman-teman. Jadi itu dia guys, list helmet pecah di Kamen Rider bagian kedua. Kalian paling suka atau favorit kalian yang mana? Silahkan kalian komentar di bawah ya. Yang pastinya yang ada di list ini aja. Kalau dari Anda ya jelas. Yang pertama, Kamen Rider Rogue aka Om Kumis dong ya. Itu selaras lah helmet pecah sama momen epicnya gitu. Jadi dapet banget emang bagian itu. Dan apakah bakalan ada part 3-nya? Ya tungguin aja bertahun-tahun lagi ya. Dan kalau ada momen helm pecah lagi, apa harus bahas yang Sentai juga? Ya kalian komentar di bawah. Dan doakan sajalah pokoknya di masa itu teman-teman, ini juga kita sampai nunggu 5 tahun untuk membuat list ini. Doakan saja agar Reza yang masih berkarir di YouTube dan menyajikan info-info Kamen Rider untuk kalian semua ya. Next kita bikin list apa lagi nih? Silakan kalian komentar juga di bawah pastinya ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak list kali ini. Semoga bisa ngasih informasi dan juga insight buat kalian semua. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam guys. Bye-bye.